Kata Nabi Muhammad SAW, kemuliaan iman bahwasannya manusia tentrem, merasa aman dengan kamu, dan kemuliaan Islam bahwasannya manusia selamat dari lisan kamu dan tangan kamu. Ya, ini zaman sekarang hati-hati, tangan kita, lisan kita nggak bikin tentrem orang. Disakitin manusia dari ghibah, dari hasad, dari ngomongin orang, fitnah orang, bully orang. Hati-hati tangan kita nih, genjreng-genjreng main gitar, gembrang-gembreng, udah jam 1 malam, tetangga keberisikan, pakai motor dibobok, orang lagi sholat kaget, nenek-nenek lagi kaget, gang kecil lagi, jalanan kecil, parkir di tengah jalan, di pinggir jalan, kan banyak begitu. Di mana nggak boleh parkir kita ikutin aturannya. Jangan punya mobil, nggak punya garasi. Kalau memang bisa ditaruh yang tempatnya selamat nggak apa-apa. Tapi kalau mengganggu orang, Pak, nanti di akhirat ada persoalan, Pak. Yang hisap, yang halal aja dihisap. Bapak nyari duit halal, dihisap nanti. Tetap dihisap, ada hitungan. Bapak silaturahmi nih baik-baik, ada hitungan nanti. Oh, di masjid duduk, alhamdulillah silaturahmi baik, contrengnya baik. Paham ya? Yang baik aja dihisap, nggak ada sedetik pun yang nggak ada dihisap. Kalau berantakan, waduh, berapa ratus orang yang udah kita sakiti, semuanya dipanggilin, disidang di mahkamahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi pernah membunuh, kita terlibat juga, ngaminin atau nunjuk-nunjuk atau iyain, kena juga. Wih, serem. Ya, makanya huru hara kiamat, yaumil kiamat tuh ulama-ulama sampai pingsan. Saking takutnya mau Allah, saking takutnya mempertanggungjawabkan, jangankan urusan pribadi dia, ini sampai masyarakat bagaimana tanggung jawabnya. Motor kita ntar ditanya ganggu orang apa kagak, mobil kita ganggu orang apa kagak, apalagi orang sekarang. Waduh, ya mudah-mudahan jamaah majlis ana nih yang ane pimpin, ya terutama kalau yang ngaji bener-bener mana udah paham deh. Jangan suka main handphone lagi bawa kendaraan, tuh setolol-tololnya manusia. Segoblok-gobloknya orang punya otak nggak dipakai, main handphone ketika berkendaraan. Mobil aja bahaya, apalagi motor. Jangan, berhenti dulu, berhenti sebentar. Mending kalau handphonenya WA-nya jadi duit, kagak. Ane bawa tas, ane taruh handphone ane, kadang-kadang ane matiin, udah selesai. Jalan mau ada bering-bering nggak jadi duit. Kalau jadi duit, insya Allah tetap datang. Bahkan sekarang ane nggak main WA. Undangan ane tambah banyak. Yang undang siapa? Allah. Emang waktu masih bapak-bapak masih kecil-kecil emang ada kenal handphone WA? Silaturahmi tetap gak? Dengar saudara meninggal tahu gak? Ya sudah. Kecuali orang dulu mati gara-gara nggak ada apa namanya smartphone, nggak ada handphone, mati. Sekarang pakai, kita jadi selamat, nggak apa-apa. Orang dulu nggak mati kok. Ya, makan lebih bahaya. Lihat anak-anak sekarang kenal gadget, kenal pornografi, kenal ini, kenal itu dan sebagainya. Ya, bahaya, sangat bahaya. Silakan, tapi ingat dikontrol. Lah bapaknya nggak ngontrol, gimana anaknya? Paham ya? Bapaknya nggak ngontrol ibunya, berantem gara-gara handphone. Pulang lakinya, bininya nggak masak. Walhasil, ya jaga, jangan kayak Tuhan gitu. Habis sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum, handphone yang dilihat bukan zikir. Kayaknya tuh handphone setiap dilihat jadi duit, padahal kagak. Main handphone di masjid, padahal masjid nggak boleh ngomongin urusan dunia, ngomongin urusan dunia di masjid. Dalam masjid, apalagi ngomong yang kagak-kagak lagi, tetap aja bakal ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpen dulu, biasain lagi maulid, lagi taklim. Saya pakai buat media sosial, selebih media sosial tahu anak-anak murid saya. Bapak yang biasa ngobrol sama saya, alhamdulillah. Pernah gak saya ngeluarin handphone? Lihat-lihat, enggak. Takutnya jadi kurang ajar. Sekarang begitu masing-masing. Saya duduk nggak megang handphone, bingung saya. Mau ngajak ngobrol di main handphone. Oh, yang lagi diomelin bini itu. Yang ini. Bukan nyinggung ustadz-ustadz, bukan. Sayang banget. Kita jarang-jarang ketemu, sekali ketemu pada sibuk main handphone. Maka saya nggak main lagi selama 2 tahun, alhamdulillah. Enak, bisa baca Quran setiap hari 1 juz, bisa ngobrol enak sama anak dan istri. Waktunya main handphone silakan, saya punya media. Ya, cuma jangan jadi Tuhan, sampai lupa silaturahim, sampai lupa sama teman kita, sampai lupa sama anak istri dan sebagainya. Paham ya? Nah, jadi
dikendalikan, kita manusia yang diberikan akal dan budi pekerti. Ikutilah akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, yang penting di sini Nabi katakan jaga tangan lisan kita jangan sampai menyakiti makhluk Allah. Binatang aja jangan disakiti, apalagi manusia, apalagi umat Islam, apalagi guru agama, ulama, orang tua. Jangan sampai lisan kita, gerakan kita, tangan kita menyakiti mereka. Mudah-mudahan kalau kita bisa berbuat kemuliaan, pasti Allah berikan kemuliaan kepada kita. Itu karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu Allah berikan taufik hidayah buat kita, panjang umur dalam sehat afiat, bisa ibadah dengan sebaik-baiknya, bisa umroh, bisa haji, bisa berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tambahkan kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.